Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Biasanya persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Jadi bagaimana pengucapannya? Mengulang-ulang 3 kalimat ini. Dan dengan tidak main-main ya. Kalau melakukan perenungan ini ya harus penuh. Sungguh-sungguh melakukan, hanya mengucapkan 3 kalimat ini. Bhagawa, arahat, sama Sambuddha. Bhagawa, arahat, sama Sambuddha. Yang berberkah, yang maha suci. Para upasaka upasika yang berbahagia, hari ini melakukan perbuatan baik dengan berpuja bakti, mengisi salah satu aktivitas sehari-hari dengan bertemu dengan guru agung, menghormat guru agung, melantunkan puji-pujian kepada guru agung. Karena para upasaka upasika menyatakan diri sebagai murid. Betul ya? Sudah mendapat sertifikasi, Sang Buddha menerima Anda sebagai murid? Ya, ada sedikit pengertian beda antara murid dengan pengikut. Nah, kalau pengikut itu hanya ikut-ikutan saja. Ya, tidak sepenuhnya. Diajak kemana, ikut. Diarahkan kemana, ikut. Dan terkadang pengikut ini pilih-pilih. Dharma-dharma yang sesungguhnya semuanya berguna, yang telah disampaikan itu tidak diambil atau tidak dipakai semuanya. Memilih-milih hanya yang cocok-cocok saja, yang sesuai dengan keinginan hati. Oh ini cocok, oh ini boleh diambil, dipakai. Yang ini kurang cocok karena saya tidak ada passion di sana. Misalkan saya mau mengembangkan cinta kasih atau metta untuk semua makhluk tanpa kecuali. Tapi kecuali si orang itu. Ditunjuk namanya, diingat. Si A pernah berkata-kata kasar pada saya. Si B pernah menyakiti hati saya. Si C pernah berbuat hal yang tidak menyenangkan pada saya. Jadi masih bersyarat, ya, tidak seluruhnya. Padahal pengembangan metta itu sesungguhnya untuk semua makhluk, semua satwa tanpa kecuali. Ya, tidak ada kata lagi saya memancarkan metta untuk semua makhluk kecuali si A, si B, si C dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu ciri dari pengikut. Sedangkan murid, biasanya murid ini sudah betul-betul sepenuh hati berada dalam lingkungan guru tersebut mengajar. Misalkan guru kita adalah Sang Buddha. Nah, tentu kita sebagai murid sungguh-sungguh atau betul-betul menerima semua hal yang diucapkan oleh beliau, yang diarahkan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau. Nah, sehingga murid-murid ini biasanya memiliki keteguhan hati. Keyakinannya lebih teguh. Ya, tidak mudah diarahkan ke sembarang arah.
hanya mau mengikuti hal-hal yang ditunjukkan oleh sang guru yang telah dibabarkan secara jelas dan benar. Dan biasanya ciri dari murid atau siswa ini adalah mereka yang telah mendapat manfaat dari pengajaran yang diberikan oleh guru. Nah, idealnya murid-murid tersebut adalah sawaka Buddha atau siswa sang Buddha. Siapa itu? Para Arya. Mereka yang telah mencapai atau merealisasi dharma. Baik itu mencapai kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat. Itulah sawaka Buddha. Sekarang bisa memeriksa untuk diri sendiri. Masih sebagai pengikut ataukah sudah sebagai murid? Tidak perlu dijawab keras ya, cukup di dalam hati. Artinya kalau mengakui secara jujur, saat ini saya masih sebagai pengikut, nah, mesti ada peningkatan. Saya mesti sebagai murid sang Buddha. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, upasaka upasika tidak sia-sia ya, datang lalu melakukan puja puji kepada beliau, melakukan puja bakti seperti ini. Karena kalau hanya sekedar pengikut tidak memperoleh manfaat secara penuh. Tapi kalau memposisikan diri sebagai murid akan mendapat manfaat secara penuh. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Bukan untuk wihara ini, tetapi untuk diri sendiri yang melaksanakan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan mengawali dengan perumpamaan. Kualitas-kualitas dari pengikut sang Buddha. Ada dikatakan, sang Buddha pernah menyampaikan sutta ini yang disampaikan kepada para biku setelah melihat kebiasaan umat Buddha. Ada jenis umat Buddha yang suka datang ke wihara, mendengarkan ceramah para biku. Ya, dia datang ke wihara, masuk ke Dhammasala. Ketika pembabaran dharma yang disampaikan oleh para biku, yang jelas disampaikan di awal, di pertengahan, di akhir, umat tersebut tidak memperhatikan secara penuh. Lalu, setelah pembabaran dharma selesai, ia juga masih tidak punya perhatian terhadap dharma yang disampaikan. Sehingga begitu pulang ke rumah, ke tempat kediaman masing-masing, dia tidak membawa apapun. Tidak membawa apapun. Dan orang seperti ini dikatakan mempunyai kebijaksanaan yang terbalik. Seperti layaknya sebuah kendi yang biasanya dipakai untuk wadah air minum. Bapak Ibu tahu ya kendi? Anak-anak zaman sekarang sepertinya sudah tidak tahu kendi itu apa. Taunya apa? Tumbler. Ya, dulu namanya kendi, ya. Dulu namanya kendi. Kendi itu loh yang terbuat dari tanah liat dibakar, yang ada lehernya. Kalau lehernya dicekik, nah air minumnya keluar. Biasanya di desa-desa, di daerah-daerah itu masih dipakai sampai sekarang. Nah, bagaimana mungkin seseorang bisa menuang air pada sebuah kendi yang diletakkan terbalik? Nah, sama. Ada jenis umat Buddha yang demikian itu. Datang ke wihara, badannya di wihara, ya, tubuhnya ada di wihara. Tetapi pikirannya entah di mana-mana. Ya, memikirkan hal-hal yang tidak semestinya dipikirkan. Ya, kebiasaan kita mungkin kalau kita mengingat macam-macam ya. Ada yang suka memikirkan hal-hal yang lampau.
ya terkenang. Lalu ada yang suka memikirkan hal-hal yang akan datang sehingga tidak bisa hidup saat ini. Ada yang hidup saat ini tetapi pikirannya mengarah pada masa mendatang. Apa mendatang itu maksudnya setelah puja bakti nanti selesai, saya kemana ya? Scroll. Ya misalkan ngetik bakmi enak di BSD. Dan setelah diperhatikan riwayat pencariannya itu sama. Ya. 2 minggu yang lalu bakmi enak. Seminggu yang lalu bakso enak. Hari ini apalagi yang enak. Itu contoh ya mereka yang memang badannya ini datang ke wihara, berada di wihara, tetapi pikirannya di tempat lain. Nah, seperti layaknya sebuah kendi yang diletakkan terbalik. Nah, tidak bisa dipakai untuk mengisi air minum. Nah, seseorang atau umat Buddha jenis ini, mereka tidak bisa mendengar dharma dan tidak bisa memperoleh dharma. Jangankan di wihara bisa mendengar, ketika pulang ke rumah pun ya, dia juga tidak membawa apa-apa. Sehingga kalau mungkin ditanya oleh sanak keluarga yang lain yang kebetulan tidak bisa datang ke wihara, apa ya? Buka itulah YouTube channelnya itu Wihara Sikadama, nanti nonton sendiri. Ya. Bukannya sia-sia penuh, tetapi manfaat yang kita peroleh itu tidak bisa penuh. Itu jenis orang pertama, umat Buddha ada yang seperti itu. Mungkin ada yang mau mengaku di antara Bapak Ibu, saudara-saudari? Tidak usah ya. Ada jenis orang yang kedua, yang dikatakan, diumpamakan seperti seseorang yang meletakkan bahan-bahan makanan, seperti bulir beras, seperti biji wijen, atau seperti buah-buah jujube, atau boleh kita singkat sebagai palawija, ya bahan-bahan makanan. Nah, diletakkan di pangkuan. Ketika kita duduk, nah kita meletakkan biji-biji palawija itu atau bahan-bahan makanan itu di atas pangkuan kita. Nah, ketika sudah waktunya bangun, berdiri, kita tidak hati-hati. Sehingga ketika kita berdiri, biji-biji palawija yang ada di pangkuan kita itu jatuh bertebaran di lantai. Nah, ini perumpamaan bagi umat Buddha yang suka datang ke wihara, masuk ke Dhammasala ketika pembabaran dharma dimulai, yang disampaikan oleh para biku. Para biku ini membabarkan dharma dengan makna dan kata-kata yang benar, jelas. Indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir. Umat Buddha tersebut sembari duduk, dia bersikap tenang, bisa mendengarkan, mengerti pada saat itu. Tetapi begitu dia bangun, bangkit dari duduknya, berdiri dan berjalan keluar, entah mau pergi kemana atau pulang ke rumahnya masing-masing, dharma yang sudah didengar itu tidak bisa dia bawa pulang. Karena apa? Karena begitu dia berdiri, berantakan sudah, habis. Tidak ada yang bisa diingat dari pembabaran dharma yang sesungguhnya di awal itu dia bisa mendengar dengan baik. Sehingga manfaat yang diperoleh dari pembabaran dharma yang sudah dia dengar tersebut tidak sepenuhnya ia dapat. Ya, hanya mendapat pada saat ini, pada saat ia duduk mendengarkan dharma itu. Nah, ini masih lebih baik daripada orang yang pertama yang tidak mendapatkan apa-apa dengan datang ke wihara. Lalu ada jenis orang ketiga, yaitu diumpamakan seperti layaknya sebuah kendi yang diletakkan
di bidang yang datar dan terbuka, ya, mulutnya di atas. Sehingga ketika seseorang ingin menuangkan air minum ke dalamnya, kendi itu bisa menampung air minum tersebut. Sehingga bisa dipakai, bisa diminum pada saat ini dan bisa dibawa pergi sebagai bekal perjalanan. Nah, orang ini, perumpamaan ini seperti layaknya umat Buddha yang rajin datang ke wihara. Ya, masuk ke Dhammasala dari awal sampai akhir pembabaran dharma yang disampaikan oleh para biku, yang dibabarkan dengan jelas, dengan kata-kata dan makna yang benar. Indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir. Ia bisa mendengarkan dengan baik. Tidak hanya itu, ketika dia bangkit dari duduknya, pulang ke rumah masing-masing, umat Buddha tersebut masih ingat, ya, mengingat poin-poin dharma apa yang disampaikan oleh Bante. Lalu merenungkannya, menerapkannya di dalam hati. Oh, kebaikan-kebaikan apa yang semestinya dilakukan? Keburukan-keburukan apa yang semestinya dihindari? Ia bisa mengingat dengan baik dan menerapkannya di dalam diri. Nah, orang seperti ini dikatakan adalah orang yang memperoleh manfaat sempurna. Karena pada saat ia mendengar pembabaran dharma itu berlangsung, dia bisa mendengar, mau mendengar, dan memperoleh manfaat. Ketika dia bangkit, pulang ke rumah, ada dharma yang bisa dia bawa sebagai oleh-oleh, bahkan ya untuk orang lain, mungkin anak, saudara, sanak famili yang kebetulan tidak bisa hadir datang ke wihara mendengarkan dharma secara langsung. Ini orang ideal. Nah, pertanyaan lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jenis orang yang keberapa? Yang ketiga, yang sempurna dulu ya. Yang ketiga ada. Yang kedua ada. Yang pertama, gak ada juga. Wah. Itu, kita mesti memeriksa diri. Ya, memeriksa diri. Karena setiap apa yang kita lakukan itu, kita mesti mengerti. Apa yang kita lakukan. Ya, manfaat atau kerugian. Kalau manfaat, patut kita lakukan, kita jalankan, sehingga kita bisa memperoleh manfaat secara penuh. Kalau hal itu merugikan, menimbulkan penderitaan, ya bisa kita menutup dan memotong. Jangan sampai hal tersebut kita lakukan. Hanya dengan memeriksa keadaan batin kita sendiri, kita akan memperoleh perbedaan antara sebelum dan sesudah. Sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Begitu ya? Ya, memang begitu harapannya. Sebagai umat Buddha yang telah menyatakan diri sebagai pengikut ataupun siswa Sang Buddha, harus memperoleh manfaat secara penuh. Bapak Ibu, puja bakti, manfaatnya apa? Manfaat atau kerugian? Manfaat. Perlu dilakukan atau tidak? Perlu. Kalau dilakukan, kira-kira manfaatnya apa? Oh, memunculkan ketenangan hati, kedamaian hati, berkurangnya karma buruk, bertambahnya karma baik, dan seterusnya. Nah, itu melakukan perbuatan baik dengan panya atau kebijaksanaan. Beda loh kalau kita melakukan kebaikan, melakukan perbuatan, bahkan itu perbuatan baik, tanpa memikirkannya, tanpa merenungkannya terlebih dahulu. Apalagi kita tidak tahu itu kebaikan atau keburukan. Tapi kalau kita bisa memeriksa kembali, perbuatan ini perbuatan baik atau perbuatan buruk? Oh, baik. Manfaat atau kerugian? Manfaat. Patut dilakukan atau tidak patut? Patut dilakukan. Sudah sejauh mana saya melakukan perbuatan baik ini? Oh, sudah sering sih, tapi masih belum sempurna. Disempurnakan lagi. Kan begitu ya? Hanya dengan cara memeriksa dan bertanya pada diri sendiri, kita bisa mengetahui perbedaan sebelum, sesudah. Bapak Ibu suka rapi-rapi? Rapi-rapi rumah.
barang-barang begitu ya. Awalnya berantakan. Ya. Bapak Ibu tahu itu berantakan? Nggak tahu Bante, saya nggak pernah perhatikan itu. Bagaimana bisa bersih nantinya? Bagaimana bisa rapi? Bagaimana bisa kita memperoleh manfaat kalau kita sendiri tidak tahu mana rapi, mana berantakan, mana bersih, mana kotor. Kalau kita perhatikan, mengerti baik buruk, benar salah, itu sesuatu yang sangat-sangat dasar, sederhana. Tetapi itu sangat penting. Ya, gunanya untuk apa? Untuk mengetahui sebelum, sesudah. Bahkan dalam hal yang sederhana, rapi-rapi rumah, barang-barang yang sebelumnya ada di rumah kita, yang tidak pernah kita perhatikan, ya kita mesti mengetahui, oh ini berantakan. Yang rapi seperti apa? Cari-cari. Ya, cari-cari. Kira-kira kalau ruangan seperti ini, bentuk seperti ini, rapinya bagaimana ya? Lalu berusaha untuk dirapikan. Begitu caranya. Sehingga ini boleh dikatakan sebagai perenungan. Perenungan yang bisa dilakukan sebelum kita beraktivitas ataupun perenungan sebelum kita tidur malam. Sehingga tahu bedanya sebelum, sesudah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini yang ingin saya sampaikan untuk mengajak, untuk memperoleh manfaat secara penuh. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu berguna atau tidak. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari misalkan, karena pada kesempatan ini saya memilih satu topik dharma terkait pengembangan batin atau yang biasanya kita sebut sebagai meditasi. Nah, kalau kita perhatikan menanyakan diri sendiri, saya sebagai umat Buddha sejauh ini, bahkan sejak dalam kandungan saya sudah dibacakan parita. Ya. 3 bulan kandungan, 7 bulan kandungan, setelah lahir, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagai umat Buddha tulen lah begitu. Kartu wisuda juga sudah punya. Kira-kira manfaat apa yang saya peroleh? Ya, dengan salah satunya bermeditasi. Ada tidak perubahan? Perubahan yang seperti apa? Kan tujuan dari meditasi itu untuk apa? Konon mengikis pengotor-pengotor batin, betul ya? Mengikis pengotor-pengotor batin, mengikis karma buruk. Kalau bisa menutup, gak usah muncul sama sekali pengotor-pengotor batin itu. Nah, kalau kita masih menyadari, oh sudah terlanjur pikiran ini berlangsung mengalir, dan itu kita ketahui sebagai pikiran buruk, potong di situ. Kalau masih baru mau berpikir buruk, oh tutup. Jadi menutup, memotong, ini hal yang penting dalam bermeditasi. Sekarang ini sudah sejauh mana kita memperoleh manfaat berupa ketenangan hati yang diperoleh dari meditasi. Atau kita menyebutnya sesuai dengan bahasa dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu bhawana. Ada 3 tahapan biasanya belajar dan juga praktik sebagai umat Buddha. Apa itu? Dana, sila. Yang ketiga, meditasi? Bukan. Yaitu bhawana. Yang lantas kita terjemahkan sebagai meditasi. Kenapa harus diterjemahkan sebagai meditasi? Toh kita mempunyai bahasa yang asli, yang tepat sasaran. Ya, yang sebenarnya, yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha. Kalau kita memakai kata meditasi, itu arahnya bisa macam-macam, ya, nggak tepat sasaran sesuai saran dari Sang Guru. Pernah mendengar meditasi untuk kesehatan, meditasi untuk menarik keuntungan-keuntungan. Pernah belum lama ini saya melihat satu goodie bag merah warnanya, sepertinya baru. Itu dituliskan di sana manikam.
Ya, tujuannya apa? Nah, ini diterapkan di dalam meditasi supaya keuntungan-keuntungan perolehan-perolehan itu lancar pada diri saya. Tidak jelek, tetapi bukan itu makna dari bawana itu. Nah, kita coba merunut ya dari awal. Kenapa kita mesti kembali pada kata bawana? Bawana artinya pengembangan. Pengembangan. Apa yang dikembangkan? Apakah batinnya? Bukan. Yang dikembangkan adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik di dalam diri. Nah, supaya lebih lengkap, karena ini berhubungan dengan pikiran atau batin, kita tambahi di awal yaitu citta bawana, yaitu pengembangan batin luhur. Bagaimana caranya? Caranya yang mungkin sudah Bapak Ibu, saudara-saudari ketahui selama ini. Bahkan saya perhatikan ya, ada di beberapa wihara yang secara rutin mengadakan citta bawana. 1 jam, 2 jam, atau mungkin 1 harian penuh. Nah, itu melaksanakan citta bawana. Nah, lalu apa objeknya, apa sarananya? Ya, bisa saja apapun yang telah disampaikan oleh guru agung. Misalkan tadi yang disampaikan sewaktu pengarahan meditasi atau citta bawana, yaitu anapanasati. Memberikan perhatian penuh pada keluar dan masuknya nafas. Tujuannya apa? Untuk mencapai ketenangan batin. Lalu di sini Bapak Ibu saudara-saudari pernah tidak mendengar meditasi objeknya itu Buddha? Pernah? Pernah ya? Bagaimana itu caranya? Oh, Buddha, diulang 1000 kali Bante. Lalu manfaatnya apa? Ya keuntungan, kehormatan, segala perolehan datang. Ya, apalagi disisipi dengan 1 kalimat, manikam. Lengkap, duniawi dapat, spiritual juga dapat. Percaya diri. Tidak semestinya begitu. Ya, ada memang yang disebut sebagai buddhanussati, yaitu perenungan atau pengingatan terhadap nilai-nilai luhur Sang Buddha. Nilai-nilai luhur Sang Buddha itu ada berapa? Ada banyak. Nah, ini secara prakteknya ya Bapak Ibu, supaya nanti di sini bisa dipakai, begitu pulang ke rumah juga bisa dipakai, tidak hanya saat ini tetapi kapanpun kita perlu. Ya, dalam kondisi apapun, nah terutama pada saat dalam situasi yang kondusif seperti di wihara ini. Kita bisa mengingat nilai-nilai luhur Sang Buddha yang jumlahnya banyak itu. Tetapi kita bisa meringkasnya menjadi 9 saja, 9 kualitas Sang Buddha yang ada di dalam buku Parita Suci. Nah, tadi dibacakan Bapak Ibu, Buddhanussati. Apa itu? Itipiso bhagawa arahang sama sambuddho, wijacarana sampano, sugato lokawidu, anuttaro, purisa dhamma sarati, satta dewa manusanang, buddho bhagawa. Ada 9 kualitas Sang Buddha. Nah, setelah praktiknya bagaimana? Setelah kita mencari tempat yang tenang, rumah kosong seperti wihara, atau di bawah pohon, kalau Bapak Ibu mungkin suka kesendirian di hutan, atau di celah batu, di dalam gua. Nah, itu bisa duduk dengan tenang, lalu merenungkan 9 kualitas luhur Sang Buddha. Mengingatnya, boleh mengucapkan secara bersuara pelan di awal. Nanti lama-lama kalau kita sudah terbiasa, kita bisa ingat atau secara naturalnya akan mengalir otomatis. Itipiso bhagawa arahang sama sambuddho, wijacarana sampano sugato lokawidu. Terus menerus, hanya itu yang diucapkan di dalam hati. Atau tidak menggunakan bahasa Pali karena sulit mengingat, bisa memakai terjemahan dalam bahasa Indonesia.
Oleh karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sempurna menempuh jalan ke nibbana. Pengetahu segenap alam. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Guru para dewa dan manusia. Yang sadar, yang berberkah. Ada 9. Bisa menghafal ya? Berat? Gak apa-apa berat. Memang awal-awal berat. Tapi nanti akan terbiasa. Dan ini mesti dihafal Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita dekat dan punya objek. Ya, objeknya siapa? Sang Buddha. Jadi pengetahuan kita tentang meditasi tidak hanya keluar masuknya napas. Ya itu bagus. Tetapi kita bisa memilih ada loh cara-cara yang lain. Yang tidak kalah kerennya kalau kita mau melakukan. Yang manfaatnya itu setara dengan apa yang kita lakukan selama ini, melakukan meditasi. Kan sulit Bante, 9 kebanyakan. Boleh, kasih 3 saja. Kan biasanya begitu ya. Ibu-ibu terutama kalau di pasar suka tawar-menawar. Harganya 100.000 bisa dapat 40.000. Ya ditawar. Dari 9 sampai ke 3. Ya, sampai hanya 3. Apa saja itu? 3 ini mewakili keseluruhan sifat-sifat luhur Sang Buddha yang sudah diringkas menjadi 9. Apa saja? Biasanya juga sudah kita ucapkan ketika kita melakukan puja bakti. Namo tassa bhagavato. Masuk tidak tadi? Bhagawa. Masuk ya? Bhagavato, arahato. Masuk. Sama Sambuddha. Ya, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Biasanya persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Jadi bagaimana pengucapannya? Mengulang-ulang 3 kalimat ini. Dan dengan tidak main-main ya. Kalau melakukan perenungan ini ya harus penuh. Sungguh-sungguh melakukan. Hanya mengucapkan 3 kalimat ini. Bhagawa, arahat, sama Sambuddha. Bhagawa, arahat, sama Sambuddha. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna atau yang telah mencapai kebijaksanaan sempurna. Terus menerus, selama meditasi berlangsung, selama cita bawana berlangsung, hanya itu yang dilakukan. Diucapkan dengan hati. Ya, maksudnya dengan hati ini bukan dalam hati saja, bukan sekedar dalam hati, tetapi kesungguhan hati. Betul-betul bersedia mengucapkan kalimat tersebut atau 3 kata itu. Bhagavato, arahato, sama Sambuddha. Atau Bhagawa, arahat, sama Sambuddha. Lalu kalau kita sudah menyadari, nah boleh ya, tadi juga dibimbing, diarahkan untuk memeriksa, sesekali memeriksa apakah pikiran saya selama meditasi berlangsung ini terarah pada jalur yang sesuai, menuju pada arah yang tepat. Kalau melenceng, kembalikan lagi. Ya, tarik lagi pikirannya, batinnya, perhatiannya untuk mengarahkan pada pengucapan nilai-nilai luhur Sang Buddha, yaitu Bhagawa, arahat, sama Sambuddha. 3 masih kebanyakan? Boleh merasa kebanyakan, kasih 1 saja. Tapi 1 ini punya kekuatan yang dahsyat, luar biasa. Terlebih kalau kita tadi sudah hafal. Itipiso Bhagawa Arahang sama Sambuddha dan seterusnya. Mengetahui 9 manfaat dari nilai-nilai luhur Sang Buddha. Lalu meringkasnya menjadi 3. Lalu meringkasnya menjadi 1 saja, yaitu 1 kata Buddha. Sebagai parikama. Atau perhatian pada 1 kata itu secara terus menerus. Ya, selama 1 sesi meditasi itu berlangsung. Bagaimana caranya? Buddha. Nah, dengan otomatisnya kita mengingat kualitas luhur Sang Buddha itu apa.
Lalu satu sesi selesai, kembali diucapkan lagi Buddha. Lalu teringat lagi 9 kualitas luhur atau 3 kualitas luhur Buddha. Begitu. Nah, sampai pada akhirnya dalam jangka waktu yang sangat pendek, karena kita terbiasa melakukan itu, kita begitu mengucapkan kata Buddha atau Buddho dalam tradisi Thailand, nah itu biasanya mereka menggunakan kata Buddho, Buddho, Buddho. Nah, kita mengingat keseluruhan arti atau makna dari nilai-nilai luhur Sang Buddha. Nah, terus menerus berlangsung. Nah, nanti Bapak Ibu dijamin kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan meditasi Buddho ini secara benar, secara sungguh-sungguh, nanti bisa dirasakan sendiri. Ya, kegandrungan terhadap ragawi, ya, keinginan-keinginan jahat untuk menyakiti, membunuh dan semacamnya itu lama-lama akan menjadi redam. Keyakinan kita akan tumbuh, berkembang, dan kita bisa merasa dekat di samping Sang Buddha. Karena apa? Ya demikianlah itu Sang Buddha. Sifat-sifat luhur ada pada beliau. Dan sekarang saya masukkan ke dalam diri saya. Bagaimana tidak setara kualitas-kualitas yang kita miliki dengan kualitas-kualitas para Buddha. Karena sangat-sangat bisa. Apa yang dicapai Sang Buddha itu dicapai oleh diri sendiri melalui upaya beliau sendiri. Kita juga bisa memungkinkan mencapai kualitas-kualitas batin yang setara dengan Sang Buddha itu. Ya, bahkan murid-murid beliau juga disebut bukan macam-macam, bukan jauh-jauh dari kata Buddha, tetapi memakai istilah Buddha itu sendiri. Apa itu tadi? Sawaka Buddha. Yaitu murid-murid Sang Buddha. Mereka yang juga tercerahkan sempurna. Begitu. Nah, sehingga kalau kita bisa mengikuti dan juga memakai objek Buddha atau Buddho ini selama satu sesi meditasi berlangsung, maka akan muncul kualitas-kualitas yang setara dengan Buddha. Lalu manfaat yang lainnya, ya saya harus meringkasnya ya, padahal masih panjang. Lalu manfaat untuk diri apa? Tadi sudah disampaikan keyakinannya akan tumbuh. Bisa merasakan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha, memasukkannya ke dalam diri. Dan salah satu hal, ketika kita mengucapkan nilai-nilai luhur Sang Buddha, kita bisa terlepas dari ketakutan, kengerian, bergidiknya bulu tubuh. Pernah merasakan? Di tempat yang sepi, di gunung, di dalam hutan, atau di rumah-rumah kosong, tiba-tiba seperti ada yang meniup bante. Ingatlah Sang Buddha. Bagaimana cara mengingatnya? Sifat-sifat luhur, Bhagawa Arahang sama Sambuddha. Bhagawa Arahang sama Sambuddha. Bahkan kalau sebagai biku ya, kita tinggal di hutan, kutinya sendiri masing-masing, satu kuti di sini, 100 meter kemudian kuti bante yang lain. Apa yang mau dilakukan kalau takut? Mau lari? Lari kemana? Bisa tersandung-sandung akar pohon, bisa jatuh berguling-guling. Ada, Sang Buddha menyampaikan cara. Ingatlah Buddha, Dhamma, Sangha. Ya. Ewam budang sarantanang dhammang sanggan cak pikawo bayang jambita tangwa lo mahangso nahe sati. Demikianlah wahai para biku, ketika kalian mengingat merenungkan Buddha, Dhamma, Sangha, segala ketakutan, kengerian, bergidik bulu tubuh itu tidak akan muncul. Dan terbukti dan sangat-sangat bermanfaat. Dan itulah sesungguhnya manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh, yang kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh akan memberikan kualitas-kualitas bagi diri sendiri. Ada perubahan,
Ada sebelum, ada sesudah. Ada manfaat ketika kita memeluk agama Buddha dengan menjadikan Sang Buddha sebagai guru. Caranya bagaimana? Ya tidak boleh jauh-jauh, harus dekat-dekat. Ya. Bhagavato, Arahato, sama Sambuddho. Atau Buddho, Buddho, Buddho. Terus menerus selama satu sesi meditasi berlangsung. Atau saat Bapak Ibu membutuhkan. Ingat, kalau sedang takut itu kacau. Pikiran itu tidak mudah untuk diarahkan pada hal-hal yang semestinya dilakukan. Di dalam hutan, para biku bagaimana? Ya, mengingat kualitas-kualitas dari Buddha, Dhamma, Sangha. Maka ketakutan, kengerian, dan segala macamnya itu akan teratasi. Begitu ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, Dharma yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat kalau didengar secara baik, diingat secara baik, lalu dimasukkan ke dalam hati sebagai penerapan untuk menjalani hidup sehari-hari. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian senantiasa maju di dalam Buddha Sasana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua satwa berbahagia.